Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Ikhtiara Kaidani Isharina SEMM. Saya adalah dosen tetap PNS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada Departemen Manajemen Prodi S1 Manajemen. Bidang keahlian saya adalah di bidang manajemen pemasaran, terutama perilaku konsumen. Mata kuliah yang saya ampu adalah perilaku konsumen, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib konsentrasi manajemen pemasaran. Mata kuliah ini memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa mempelajari secara mendalam konsep perilaku konsumen dan praktek terkait perilaku konsumen dan penerapannya pada strategi pemasaran. Mahasiswa akan belajar memahami pengaruh internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan konsumen, dan selain itu, mahasiswa dapat memahami mengapa konsumen bertindak dan bagaimana cara mempengaruhinya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini untuk mendukung terkait dengan penguasaan konsep dasar dan praktek manajemen. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dan metode pengambilan keputusan manajemen berbasis etika dan mampu mengelola suatu organisasi berdasarkan kompetensi inti atau utama keilmuannya. Capaian pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen utamanya adalah mahasiswa mampu menguraikan dan mendefinisikan konsep dasar perilaku konsumen dan etika di dalam penyusunan strategi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan mendefinisikan teori dan sumber pembelajaran konsumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan dan mendefinisikan sikap dan proses keputusan pembelian konsumen. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan mendefinisikan faktor internal konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan dan mendefinisikan faktor eksternal yaitu grup, kelas sosial, dan budaya terhadap perilaku konsumen. Metode pembelajaran yang dipakai di dalam mata kuliah ini adalah menggunakan metode case-based learning, kemudian metode ceramah, penggunaan tugas-tugas, dan kemudian diskusi kelompok. Jenis penilaiannya adalah bagaimana mahasiswa dinilai dari aktivitas partisipasinya sebesar 55%, terkait dengan penilaian tugas sebesar 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah perilaku konsumen serta perkenalan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan kita ke-12. Kemarin pertemuan kita ke-11 terkait dengan pengaruh keluarga di dalam pengambilan keputusan. Sekarang hari ini di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan ke-12 kita membahas dinamika kelompok dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan konsumen. Ya, jadi dalam materi ini nanti yang akan kita pelajari adalah terkait dengan bagaimana peran kelompok referensi serta norma sosial. Yang kedua adalah perbedaan berbagai bentuk kekuatan sosial. Yang ketiga, pengambilan keputusan kolektif. Dan yang keempat, pengaruh grup dan komunitas merek dalam membentuk loyalitas konsumen. Oke ya, jadi kita mulai hari ini kuliah kita. Oke, jadi sebenarnya pada konteks pengambilan keputusan secara realitas, terutama terkait dengan era digital sekarang ini, tidak ada satu manusia pun yang kemudian mengambil keputusan secara individu. Artinya bahwa pengambilan keputusan itu banyak dipengaruhi oleh kelompok sosialnya.
Jadi karena mungkin Anda sering juga mendengar, sering kemudian mengambil keputusan dengan melihat review di e-commerce, ya, kemudian YouTube dan lain sebagainya, mendengarkan dari pendapat orang mengenai produk yang akan Anda beli. Tujuannya supaya mendapat informasi yang banyak sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang rasional, ya kan? Kalau misalnya yang perempuan-perempuan biasanya mengambil keputusan, misalnya contohnya kosmetik, biasanya siapa yang salah satu yang dicari informasinya? Dari Tasya Farasya. Ada lagi? Kalau yang mas-mas sepatu, misalnya? Tejo. Jejo. Ya, saya nggak kenal sih. Oh, gadget. Oke, gadget misalnya YouTube ya, review YouTube, gadgetin ya. Oke, jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana konsumen atau Anda sebagai konsumen mengambil keputusan. Jadi sebenarnya intinya seperti tadi yang mungkin Anda bisa lihat, misalnya contohnya Tasya Farasya ataupun juga review dari gadgetin, itu adalah bagian dari bagaimana kita melihat ada kelompok yang menjadi referensi. Ada kelompok yang kita sebut dengan kelompok asosiatif. Kelompok asosiatif itu adalah kelompok yang di mana konsumen itu tergabung di dalamnya. Jadi biasanya menunjukkan kesamaan. Nah, kelompok asosiatif ini nantinya biasanya kampanyenya adalah kampanye real people. Jadi sama-sama yang menggunakan, memberikan ulasan itu terkait dengan asosiatif. Kelompok yang kedua ada kelompok aspirasional, kelompok yang menginspirasi. Kelompok yang menginspirasi itu adalah orang-orang yang kita kagumi. Misalnya contohnya artis, atlet-atlet nasional, ataupun juga beberapa public figure yang kemudian memiliki pengaruh yang besar, yang memberikan aspirasi. Yang ketiga itu kelompok disasosiatif. Kelompok disasosiatif ini malah berkebalikan. Jadi konsumen tidak mau menjadi bagian atau diidentikan dengan kelompok tersebut. Misalnya kelompok punk atau kelompok-kelompok bertato dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang malah nggak mau diidentikan dengan kelompok yang semacam ini. Ya, ini kita sebut dengan kelompok disasosiatif. Oke, jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya memiliki pengaruh sosial. Nah, di dalam konteks lingkungan itu ada dua norma yang kemudian dipakai. Yang pertama adalah norma deskriptif. Norma deskriptif itu biasanya terkait dengan apa sih yang biasanya dilakukan orang lain, itu biasanya ditiru. Itu kita sebut dengan norma deskriptif. Contohnya misalnya kalau di dalam konteks hotel ya, pemasaran jasa, 75% tamu hotel menggunakan ulang handuk mereka. Jadi kalau kemudian Anda datang ke hotel, Anda menginap, ada tulisan semacam ini, saya mau jadi bagian dari orang-orang yang semacam ini. Nah, ini adalah, ternyata orang yang kebanyakan itu tidak menggunakan ulang handuknya, atau menggunakan ulang handuknya, kita mengikuti. Nah, itu norma deskriptif. Nah, norma preskriptif itu lebih pada apa yang orang lain pikir seharusnya kita lakukan. Jadi ini lebih kepada bagaimana tuntutan moral atau ekspektasi sosial kolektif. Ini terkait mungkin kalau contohnya, karena sekarang banyak yang punya awareness terhadap lingkungan, maka terkait dengan daur ulang adalah tanggung jawab bersama. Nah, ini adalah dua norma yang biasanya memang kita lihat di dalam pembuatan keputusan. Nah, di dalam society atau masyarakat, seperti yang Anda tadi lihat, aspirasional ada kelompok-kelompoknya, kelompok aspirasional, disosiatif, dan lain sebagainya. Masing-masing itu sebenarnya punya kekuatan. Nah, ada yang namanya kekuatan referent power, ini biasanya yang paling besar. Referent power itu punya daya tarik sosial. Ya, misalnya artis, Anda tadi sebut beberapa yang mungkin Nagita Slavina, ya, yang kemudian dengan kehidupan yang high social community-nya, yang kemudian juga memberikan pengaruh besar terhadap apa saja sih yang dia pakai, itu kemudian juga mempengaruhi tren yang ada di masyarakat. Nah, ini namanya referent power. Yang kedua ada information power. Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang punya kekuatan untuk mengakses informasi secara eksklusif.
Contohnya orang-orang yang bekerja di dunia IT atau di perusahaan IT, mereka punya informasi terbaru mengenai gadget. Mereka kemudian mengakses itu dan kadangkala memberikan informasi itu ke pasar. Ya, misalnya the latest iPhone ya, ataupun juga smartphone yang terbaru, apa saja spesifikasinya dan lain sebagainya. Ada juga yang ketiga, expert power. Expert power itu kekuatan keahlian. Kekuatan keahlian itu dia punya keahlian spesifik. Ya, jadi dia punya pendidikan ataupun pengalaman sehingga menjadikan dia menjadi expert. Yang ketiga adalah coercive power. Keempat, coercive power, yaitu kekuatan untuk memaksakan. Jadi kadang-kadang di dalam masyarakat pengambilan keputusan itu juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Jadi dia bisa memaksakan apa yang harus dibeli, apa yang tidak. Jadi ini lebih pada intimidasi sosial. Jarang memang kita lihat, biasanya tidak kita rasakan secara langsung ya, tetapi secara subtle atau samar. Ada kemudian orang-orang atau pihak-pihak yang punya reward power, orang-orang yang punya kekuatan untuk memberikan reward atau loyalty, biasanya program loyalty ya, memberikan hadiah gitu ya. Misalnya Anda nasabah bank tertentu, kemudian Anda dapat hadiah macam-macam ya, antara bank satu dan yang dua kan beda ya, biasanya ada payung, ada mug dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada legitimate power atau kekuatan legitimate. Biasanya dia memiliki kekuatan karena posisi, misalnya contohnya dokter. Kenapa kemudian ketika Anda diberikan resep, kemudian Anda langsung menebus resepnya kemudian tanpa membantah, karena mereka memang punya legitimate power untuk kemudian memberikan saran kepada pasien untuk membeli obat yang mana. Yang terakhir, ini adalah semua 6 dimensi pengaruh yang kemudian bisa kita lihat dari kelompok-kelompok referen yang tadi saya sebutkan. Nah, kelompok tersebut dengan pengaruh, dengan kekuatan itu, pada akhirnya sebenarnya bisa mempengaruhi dari sisi titik B, yaitu pada tipping point. Dari sisi survei, 86% konsumen mengandalkan ulasan sebelum membeli. Jadi berdasarkan hasil survei. Sehingga bagaimana kita memilih orang-orang yang kemudian bisa memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan itu menjadi penting. Maka kenapa sih sekarang review itu menjadi salah satu titik tolak perusahaan untuk kemudian menceritakan mengenai produk. Karena memang pada pemasaran tradisional itu tidak cukup ya, kita tidak cukup melakukan iklan. Sehingga kita perlu untuk kemudian memberikan alasan bagi konsumen untuk membeli, meyakinkan lewat ulasan atau word of mouth. Nah, word of mouth sendiri itu bisa berasal dari dua pihak. Yang pertama, opinion leaders, yang kedua ada yang dinamakan influencers. Opinion leaders ini biasanya Anda sebut dengan KOL ya, kenal ya, Key Opinion Leaders. Nah, opinion leaders dan social media influencers ini sebenarnya berbeda. Ya, opinion leaders itu adalah mereka punya sumber kekuatannya expert power dan information power. Jadi mereka cenderung untuk kemudian mengulas, ibaratnya kalau dia melakukan review, mereka melakukan review berdasarkan keahlian mereka. Jadi biasanya cenderung lebih dipercaya. Kenapa? Karena mereka berbicara berdasarkan pengalaman atau keahliannya. Berbeda dengan social media influencers, dia lebih pada referent power. Ya, karakteristiknya memang membangun hubungan parasosial. Nah, parasosial ini hubungan semu ya, ibaratnya hubungan antara atlet dan penggemarnya. Nggak pernah ketemu tapi mengidolakan. Nah, sehingga yang terjadi adalah ada pengaruh besar terhadap apa yang dilakukan oleh social media influencers itu untuk kemudian mengarahkan pada pengambilan keputusan produk tertentu. Ya, jadi ini terkait dengan penggerak opini, yaitu opinion leaders dan juga social media influencers. Nah, di dalam pengambilan keputusan ada peran-peran yang kita temukan. Ada kemudian orang-orang yang biasanya kalau di keluarga ya, sebuah keluarga contohnya ingin membeli mobil, mereka kemudian si ibu kalau tujuannya
si ibu yang kemudian menggunakan, biasanya dia akan mencari informasi terkait dengan mudah tidaknya untuk mengendarainya. Sementara si ayah berkaitan dengan harganya. Nah, tapi kemudian bisa dipengaruhi oleh opini dari putra-putranya. Jangan beli yang ini, kayaknya nggak seru. Nah, di dalam keluarga itu juga ada yang namanya initiator, gatekeeper, influencers, buyer, dan user. Jadi kadang-kadang 5 peran ini menjadi satu dalam satu orang, ada juga yang kemudian terbagi menjadi 5 orang. Bergantung kepada di dalam dinamikanya. Ya, kalau di dalam B2B, konsumen bisnis, pegawai IT sebagai gatekeeper, misalnya contohnya untuk pengadaan laptop, pegawai IT sebagai gatekeeper, buyer itu adalah perusahaan, yang menggunakan adalah karyawan. Jadi kita harus paham peran-peran masing-masing orang di dalam kelompok untuk mengambil keputusan kolektif. Ya, ini adalah bentuk dari pengambilan keputusan terkait dengan keputusan di dalam kelompok keluarga dan juga keputusan organisasi atau B2B. Kita harus pahami mana yang kemudian peran masing-masing orang, apakah sebagai influencers, users, ataukah terkait dengan gatekeeper. Terakhir, pengaruh sosial tertinggi itu sebenarnya pada ekosistem komunitas. Ya, jadi makin konsumen ini pernah membeli produk dan kemudian mereka merasa bahwa produk ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupannya, biasanya mereka menjadi loyal. Nah, semakin loyal ketika komunitas itu menjadi terbentuk di dalam baik itu yang kemudian user generated atau yang dibuat oleh usernya sendiri atau dari perusahaan. Nah, produk ini bisa menjadi tribes atau suku, di mana memang jaringan relasi sosial yang bisa atau yang didasarkan pada minat yang ekstrim terhadap sebuah merek. Misalnya Harley Davidson, kalau Anda punya Honda, Brio biasanya kan jadi satu ya. Kalau malam minggu touring kemana gitu ya, ada Scoopy juga touring kemana gitu. Nah, ini pada akhirnya akan memberikan informasi kepada konsumen yang lain bahwa mereka salah satunya adalah untuk mempromosikan produk juga, memperlihatkan bahwa ada sense of loyalty, ada banyak orang yang menggunakan produk tersebut, sehingga fungsi dari komunitas itu bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pada akhirnya value co-creation. Karena kadang-kadang perusahaan akan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk ikut join untuk membuat produk baru. Ya, ini namanya value co-creation. Pada titik ekstrim, brand community ini bisa jadi sebagai pembela merek. Kalau merek kemudian diserang habis-habisan oleh isu-isu negatif, maka komunitas merek inilah yang akan bergerak terlebih dahulu, bisa jadi tanpa dibayar. Maka pentingnya brand komunitas di dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor penting ya, supaya memberikan informasi kepada publik, kepada konsumen lain bahwa produk ini adalah produk yang bagus. Oke, jadi ini terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Pada akhirnya kita harus memahami ketika kita melakukan identifikasi perilaku konsumen, bahwa kita ketika menyusun strategi jangan menargetkan pada individu tetapi menargetkan pada jaringannya, apa yang terjadi pada kelompoknya. Yang kedua, menjual afiliasi. Sebenarnya menjual itu tidak pas ya, artinya bahwa apa yang kita lakukan itu bisa diasosiasikan atau diafiliasikan pada kelompok tertentu. Makin relevan kelompoknya bagi kehidupannya, makin penting. Yang ketiga, intervensi di titik kritis. Tadi kita bicarakan bahwa kapan kita harus melakukan promosi, kepada siapa dan siapa yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, memfasilitasi terkait dengan jaringan atau komunikasi yang kita lakukan. Pesan-pesan yang kita berikan jangan sampai kemudian dalam konteks mendikte, tetapi memberikan saran ataupun juga memberikan kekuatan untuk meyakinkan bahwa produk yang kita jual adalah produk yang lebih baik daripada pesaing. Oke. Pada akhirnya perilaku konsumen bukanlah tentang ilmu mudah satu otak individu, tetapi
mengetahui bahwa ini adalah keputusan berdasarkan apa yang terjadi di dalam kelompok. Memahami kelompok berarti juga memahami bagaimana dia mengambil keputusan atau konsumen mengambil keputusan. Oke ya, itu materi hari ini. Jadi ini yang kita bahas di dalam pertemuan 12. Sedikit quick questions yang nanti saya akan berikan kepada Anda. Ini tujuannya adalah untuk mengakses apakah Anda memahami terkait dengan materi hari ini yang saya sampaikan. Saya akan sedikit melakukan assessment, nantinya ada 5 pertanyaan. Silahkan Anda jawab dalam 1 soal 30 detik. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, mahasiswa membeli sepatu karena mayoritas teman kelas memakai merek yang sama. Fenomena tersebut menunjukkan, Anda punya 30 menit, 30 detik. Oke, ada yang langsung jawab? Pak dulu ya. Reference power. Reference power atau fenomena yang ditunjukkan, bukan kekuatannya. Hati-hati. Ya, Anda. Norma deskriptif, karena kita bicara soal fenomenanya. Jadi kita berbicara soal bagaimana kemudian di dalam pengambilan keputusan biasanya orang akan mengambil keputusan yang sama dengan kelompoknya. Jadi itu terkait dengan norma deskriptif. Oke, yang kedua, dokter merekomendasikan suatu obat, kekuatan sosial yang digunakan adalah Mas ya? Expert power. Kenapa expert power? Karena dokternya expert untuk memberi obatnya, udah punya pengalaman terkait obat-obat kesehatan pasiennya. Sudah ahli, sehingga dia kemudian memberikan rekomendasi obat atau memberikan apa? Prescriptions karena sudah ada diagnosis ya, karena dia sudah punya background kedokteran. Oke, yang ketiga, kelompok yang ingin kita tiru disebut dengan ya, aspirasional. Orang-orang yang ingin kita tiru. Kalau yang asosiatif? Ya. Oke, kita anggap sama ya. Jadi nanti terkait dengan mungkin periklanannya adalah memperlihatkan kesamaan hobi, kesamaan gaya hidup dan lain sebagainya. Oke. Siapa yang bertugas menyaring informasi sebelum keputusan pembelian dilakukan? User, buyer, gatekeeper, initiator? Mana? Ya. Gatekeeper ya. Fungsi gatekeeper itu adalah menyaring informasi, karena initiator yang dia akan melihat kebutuhan mana yang yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Biasanya kalau di perusahaan dia akan mengenali, inisiator itu akan mengenali kebutuhan dari perusahaan, apa yang harus dibeli, spesifikasi dan lain sebagainya. Gatekeeper adalah menyaring informasi, user itu menggunakan, buyer itu yang membeli. Ya. Komunitas Harley Davidson merupakan contoh dari, kelihatan? Oh, gampang sekali. Brand community ya. Jadi memang arti pentingnya di dalam konteks komunitas merek seperti yang saya tadi jelaskan. Kenapa kemudian perlu kita bahas? Karena komunitas merek itu adalah salah satu alat untuk menciptakan loyalty. Bagaimana meyakinkan orang yang belum pernah membeli, yang ingin membeli tapi belum membeli, ya, sehingga mereka lebih yakin, lebih pasti akan keputusannya memilih produk yang kita tawarkan. Oke, baik. Saya pikir baik sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita selesai untuk pertemuan ke-12 ini. Namun begitu nanti akan ada tugas yang kemudian mungkin bisa Anda gunakan. Nanti saya akan share di Google Classroom terkait dengan analisis praktis strategi pengaruh sosial merek. Nanti Anda harus memilih ya terkait dengan merek, Anda memilih sebuah merek, Anda nanti akan kemudian mengidentifikasi terkait dengan, nah ini terkait dengan siapa saja asosiatif, aspirasional, disosiatif ya, apakah kemudian merek itu banyak dipengaruhi
oleh kelompok aspirasional ataukah disasosiatif atau asosiatif. Kemudian fungsi dari apakah kemudian merek itu banyak dipengaruhi oleh opinion leaders ataukah social media influencers, dan fungsi dari gatekeeper di dalam merek tersebut. Oke, terima kasih semuanya untuk kelas hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen untuk hari ini. Mata kuliah perilaku konsumen ini sejatinya adalah mata kuliah inti dari manajemen pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, baik konsumen individu maupun konsumen bisnis, mahasiswa dapat memahami bagaimana pengaruh kelompok dalam pengambilan keputusan, terutama di era digital. Dengan memahami perilaku konsumen, mahasiswa sebagai marketer dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi produk, penetapan harga, komunikasi pemasaran, dan distribusi produk secara lebih tepat. Pemahaman konsumen yang mendetail akan memberikan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan dan daya saing. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia beserta seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Brawijaya, rekan-rekan kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam cuplikan proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.